Personal branding membutuhkan aspek komunikasi di dalamnya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita akan berkomunikasi, kan ada komunikator, ada komunikan, ada kita yang ngomong dan ada yang menerima omongan kita. Nah, saya mau ngebahas tentang bagaimana caranya kita dikenali target audience. Mungkin fokusnya pada dikenali, jadi bukan pada mengenalkan diri, dikenali target audience. Pendekatan yang saya selalu suka adalah ketika seseorang itu udah tahu dirinya siapa dan nyaman menjadi dirinya sendiri, sehingga nyaman untuk dia bercerita tentang dirinya, mengkomunikasikan tentang dirinya kepada halayak umum. Kenapa itu penting? Karena hanya dengan itulah kita bisa ditemukan oleh target audience kita. Makanya saya selalu senang dengan orang yang ya tentu banyak yang gak suka sama nih orang, tapi terus kemudian ada yang suka juga, bahkan mungkin banyak sama orang ini. Ketika seseorang bisa menjadi istilahnya ini dalam bahasa Inggris unapologetically himself atau herself. Unapologetically himself atau herself, dia akan mudah ditemukan. Jadi kita ketika melakukan personal branding, terutama di fase-fase awal, kita nggak mesti mencari keluar sana, tapi yang perlu kita lakukan adalah secara nyaman, secara konsisten bilang kita tuh siapa. Ngomong aja, subjektif, tanpa harus ngelihat supaya saya diterima sama orang, saya bersikapnya seperti apa ya, ngomongnya seperti apa ya. Karena kan kemudian kita jadi kebanyakan orang. Tapi kalau misalnya kita menjadi diri kita sendiri, menunjukkan subjektivitas kita, justru kita jadi punya warna. Saya ambil contoh gini aja deh. Untuk ditemukan ya, untuk ditemukan nih oleh target audience. Misalnya Anda dalam satu ruangan isi 50 orang. Semua orang ngomongnya O. 49 nih di dalam ruangan itu ngomongnya O. Lalu Anda adalah satu-satunya yang ngomong I. Jadi yang lain pada ngomong O gitu ya, 49 orang. Kemudian ada satu orang ngomong I. Suruh orang masuk ruangan itu, orang itu bisa menemukan Anda. Karena Anda unapologetically yourself. Diri sendiri gitu. Nyaman gitu. Sehingga orang mengenali. Makanya ketika kita komunikasi diri kita secara subjektif, secara jujur, secara apa adanya, di sosmed, di keseharian, kita akan dikenali oleh target audience kita. Makanya saya selalu bilang, sebenarnya karakter audience saya, baik itu di YouTube, di Twitter, atau di Instagram, sebenarnya nggak beda dengan karakter saya. Karena ketika saya komunikasi diri saya sendiri, yang nempel adalah yang suka. Tentu itu datang dengan resiko. Akan ada orang yang bilang, "Di apaan sih Panji, kenapa gitu banget?" Akan ada yang seperti itu. Tapi kan itu adalah resiko yang kita bersedia dengan senang hati untuk ambil gitu. Karena kita tahu itu menggambarkan bahwa publik kenal sama kita. Cukup untuk bilang gue suka atau gue gak suka. Jadi intinya adalah supaya kita dikenali oleh target audience, justru kita mesti nyaman dengan diri kita sendiri. Terlebih dahulu kenal ya, kenal, nyaman, mau ngomong, sehingga jadi kayak magnet gitu. Kejujuran kita tuh jadi magnet dengan orang-orang yang setipe. Sehingga kita dikenali oleh target audience kita. Jadi ketimbang kita yang keliling, mereka yang nyamperin, karena seperti juga peluang, target audience kita mengenali kita siapa. Nah, kalau kita pembahasannya adalah menentukan target audience, obrolannya jadi makin menarik. Kalau tadi kan kita ngomongin soal ditemukan. Kalau ditemukan kan dibutuhkan untuk menjadi beda. Jadi faktornya itu lebih kepada diri kita sendiri gitu. Kita sekarang mau ngomongin soal menentukan target audience. Jadi kan target audience ada banyak nih, orang di mana-mana nih. Nah, kita mesti nentuin kan. Terus faktor penentunya apa? Nah, ini jadi diskusi yang menarik karena buat saya semuanya tuh sah ya. Jadi saya tuh selalu pro pilihan buat saya. Nah, cuman yang saya mau kedepankan adalah bahwa dalam faktor penentuan target audience ada dua cara pandang. Ini sebenarnya serupa dengan bisnis, walaupun agak-agak beda dikit. Ada buku yang fenomenal sekali ketika rilis dan sampai sekarang masih jadi rujukan, terutama mereka yang kuliahnya bisnis atau kuliahnya pemasaran atau kuliah ekonomi. Bukunya judulnya The Blue Ocean Strategy. Inti dari bukunya tuh sebenarnya gini, sebagai pemangsa
kita bisa berenang di 2 jenis lautan. Lautan yang udah merah, merah ini karena darah. Karena pemangsanya banyak tuh, dan rame. Ada pemangsa, ada yang dimangsa, rame tuh semuanya. Pasarnya rame lah, marketnya rame. Tapi berdarah-darah, karena saling makan. Tapi banyak. Atau blue ocean, masih sepi, pemainnya sedikit. Agak capek, karena kita mesti berburu, mesti nyari yang kita mesti makan. Dan mesti hati-hati kalau ada yang mau makan kita. Tapi setidaknya, saling makannya sedikit. Nah, pilihannya dibalikin ke kita. Kita sebenarnya mau masuk ke yang mana nih? Yang kita tentukan untuk jadi target audience kita. Kita mau masuk ke pasar yang udah rame, karena peluangnya nggak susah, atau kita mau ke yang satu lagi. Nah, saya tuh, kalau saya pribadi lebih senang ke blue ocean. Saya lebih senang dengan tetap menjadi diri kita sendiri. Dan dalam konteks personal branding, karena kita tahu di awal banget kita ngomongin soal penentuan diri sendiri, lebih baik kalau kita ke blue ocean. Jadi kita tahu diri kita sendiri, kita lihat market, saya nggak cocok masuk ke red ocean, saya masuknya ke blue ocean aja. Beda halnya kalau misalkan setelah Anda menentukan diri Anda, terus Anda bilang, emang saya pengennya ke red ocean, yang udah rame, yang udah established, ya udah ke jalan sana. Tapi seringkali dalam pengalaman saya, ketika kita tahu diri kita sendiri, seringkali kita masuk ke perjalanannya blue ocean, perjalanan di mana pelakunya masih belum banyak nih. Karena makin kita jujur sama diri kita sendiri, makin subjektif, makin kita sadar bahwa kita tuh unik. Dan memang setiap individu itu memang unik. Makanya wajar aja kalau dia udah nemu dirinya sendiri, lalu dia mau subjektif, unapologetically him or herself, dia akan ketemu bahwa ternyata yang ada di area ini kok dikit bener ya. Yaitu adalah pilihan yang sah. Di dunia bisnis tuh sering terjadi. Dan saya selalu ngambil contoh Apple. Apple itu, terutama di eranya Steve Jobs, itu tidak peduli dengan pasar bahkan. Jadi dia nggak ngelihat pasar tuh lagi rame apa ya, duit lagi di mana ya, gue masuk situ, nggak kayak gitu. Bahkan Apple tuh nggak pernah nanya sama konsumennya. Dia nggak pernah nanya riset, hey konsumen, Anda mau dibikinin produk apa? Kenapa? Karena Steve Jobs bilang, konsumen ngerti apa? Lu tanya sama konsumen, konsumen juga wawasannya terbatas. Mending kita tanya sama diri kita sendiri. Ini di ruangan ini semua orang-orang pinter, orang-orang keren. Kita mau bikin produk apa sih yang kita suka? Sehingga lahirlah produk seperti misalnya iPhone. Sebelum iPhone keluar, kalau Apple nanya sama konsumen, hey konsumen, mau handphone canggih seperti apa? Pasti nggak akan kepikir bahwa handphonenya nggak akan ada tombolnya, nggak kepikiran, orang nggak pernah ngeliat. Tapi orang-orang dalam ruangan itu bilang, keren tahu kalau misalnya ada handphone yang nggak ada tombolnya, pakai layar aja. Dan itulah yang terjadi. Dan pada awalnya tentu dicemooh. Mereka yang terbiasa menggunakan Nokia, terbiasa menggunakan BlackBerry, dan eksekutif dari perusahaan-perusahaan tadi akan ngerasa, apa enaknya sih? Kan enakan ada tombolnya. Kita bisa nggak ngeliat gitu. Dan iPhone memulai semuanya nyemplung ke blue ocean. Tiba-tiba sekarang mereka jadi ikan besar, itu udah jadi red ocean dan mereka jadi ikan paling besar di situ. Nah dalam konteks personal branding, seseorang ini bisa ngelihat, gue mau ikut yang lagi rame atau gue mau tetap jadi dirinya sendiri. Misalnya orang ini personal brandnya adalah fans Manchester United. Ya, itu adalah personal brand. Habis itu dia jalan dengan perjalanannya sendiri kan. Tiba-tiba ada isu yang lagi rame nih. Dia tahu penontonnya banyak, tapi itu bukan dirinya sendiri. Terus dia mesti gimana? Mesti ikut ketika lagi rame atau mesti jujur sama diri sendiri? Nah itu adalah jawaban yang dia mesti cari tahu. Supaya dia bisa menentukan siapa saja yang jadi target audiensnya dia. Dan kemampuan itu krusial sekali untuk melanjutkan perjalanan melakukan personal branding.